Siswa-siswi SMA yang berbahagia, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kimia daring. Semoga Bapak temui semuanya dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kimia daring dengan baik. Pembelajaran kimia daring kita pada kesempatan kali ini dengan pokok bahasan senyawa hidrolisa. Dari arti katanya, hidro itu artinya air, sedangkan lisa, sering juga disebut dengan lisis, itu artinya bereaksi. Jadi senyawa hidrolisa artinya adalah senyawa yang bereaksi dengan air. Pada pokok bahasan tentang asam basa, kita sudah mengenal namanya reaksi netralisasi. Reaksi antara asam kuat dengan basa kuat akan menghasilkan garam dan air yang sifatnya netral, artinya memiliki pH sama dengan 7. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua senyawa garam bersifat netral, atau ada senyawa garam yang bersifat asam, ada juga senyawa garam yang bersifat basa. Kenapa tidak semua garam bersifat netral? Marilah kita ikuti pembahasan atau presentasi tentang senyawa hidrolisa sebagai berikut. Siapkan catatan, catat bagian-bagian yang penting, pahami dengan baik, sehingga tidak mengalami kendala dalam pembelajaran ini. Selamat belajar. Siswa-siswi SMA yang berbahagia, sesuai yang diungkapkan tadi di awal bahwa senyawa garam bisa mengalami bereaksi dengan air atau yang disebut dengan senyawa garam hidrolisa. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah hasil percobaan sebagai berikut. Perhatikan data hasil percobaan. Ini adalah beberapa contoh senyawa yang dilarutkan di dalam air. Yang pertama ini adalah garam natrium asetat. Yang kedua ini adalah garam amonium klorida. Yang ketiga adalah garam natrium klorida. Kemudian yang keempat adalah kalium sianida. Dan yang terakhir adalah natrium karbonat. Berdasarkan hasil percobaan ini, kalau kita uji dengan kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, dan larutan fenolftalin, didapatkanlah data seperti ini. Untuk garam natrium asetat, kertas lakmus merah berwarna biru, sedangkan diuji dengan kertas lakmus biru tetap berwarna biru, sedangkan diuji dengan larutan fenolftalin berwarna merah. Demikian juga garam amonium klorida diuji dengan kertas lakmus merah berwarna merah, dengan kertas lakmus biru berwarna merah, dengan larutan fenolftalin bening tidak berwarna. Demikian juga garam yang lain bisa disaksikan sesuai dengan data hasil percobaan seperti ini. Dari data ini kita bisa ambil kesimpulan seperti pada saat kita mempelajari asam dan basa. Jika kertas lakmus merah berwarna biru, sedangkan kertas lakmus biru berwarna biru, kemudian diuji dengan larutan fenolftalin berwarna merah, maka kita simpulkan bahwa larutan natrium asetat ini akan bersifat sebagai basa. Sedangkan amonium klorida diuji dengan kertas lakmus merah berwarna merah, diuji dengan kertas lakmus biru berwarna merah, dengan fenolftalin bening tidak berwarna. Kita bisa simpulkan bahwa larutan amonium klorida ini akan bersifat asam. Dari data ini, kalau kita lanjutkan, NaCl bersifat netral, sedangkan KCN bersifat basa, sedangkan amonium larutan natrium karbonat ini sifatnya adalah
basa. Dari hasil percobaan tadi, kita bisa amati bahwa garam natrium asetat ini bersifat basa. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia bersifat basa? Sesuai dengan reaksi ionisasinya, bahwa garam natrium asetat akan terionisasi menjadi ion asetat ditambah dengan ion natrium. Ion asetat ini akan bereaksi dengan air, jadi akan bereaksi dengan air atau terhidrolisis dengan air, menghasilkan asam asetat dan ion hidroksida. Nah, ion hidroksida inilah yang menyebabkan garam natrium asetat ini bersifat basa. Garam natrium asetat ini ada bagian dari reaksi ionisasinya yaitu dari ion asetatnya mengalami hidrolisa. Karena ada sebagian ini disebut dengan hidrolisis parsial. Jadi garam natrium asetat mengalami hidrolisis parsial. Artinya ada bagian dari ion asetatnya yang bereaksi dengan air, terhidrolisa dengan air, menghasilkan asam asetat dan ion hidroksida. Ion hidroksida inilah yang menyebabkan garam natrium asetat bersifat basa. Sedangkan ion natrium tidak bereaksi dengan air. Jadi tidak terhidrolisis dengan air. Dari penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa garam natrium asetat itu berasal dari, jadi asalnya kalau berasal dari reaksi asam dan basa, bahwa garam natrium asetat merupakan hasil reaksi dari asam asetat dengan larutan natrium hidroksida. Kita tahu bahwa asam asetat ini adalah asam lemah, sedangkan natrium hidroksida adalah basa kuat. Jadi hasil reaksi antara asam lemah dengan basa kuat akan menghasilkan senyawa garam yang bersifat basa. Sekali lagi, hasil reaksi antara asam lemah dengan basa kuat akan menghasilkan senyawa garam yang bersifat basa. Kita lanjutkan, kenapa senyawa NH4Cl atau yang disebut dengan senyawa garam amonium klorida bersifat asam. Analogi seperti tadi bahwa garam amonium klorida ini akan terionisasi menghasilkan ion amonium, NH4 ini adalah ion amonium dan ion klorida. Ion amonium akan terhidrolisis dengan air, bereaksi dengan air, menghasilkan larutan amonium hidroksida dan ion hidrogen. Ion hidrogen inilah yang menyebabkan garam amonium klorida ini bersifat asam. Sama seperti tadi, yang mengalami hidrolisis adalah bagian dari garam amonium klorida adalah ion amoniumnya, maka garam amonium klorida ini di dalam air mengalami hidrolisis parsial. Jadi ada bagian dari garam amonium kloridanya yang mengalami hidrolisis. Sedangkan ion kloridanya tidak bereaksi dengan air, tidak terhidrolisis dengan air. Di penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa garam amonium klorida ini merupakan hasil reaksi antara larutan amonium hidroksida dengan asam klorida menghasilkan garam amonium klorida dan H2O. Sedangkan basa amonium hidroksida ini merupakan basa lemah, sedangkan asam klorida adalah asam kuat sehingga menghasilkan NH4Cl amonium klorida yang bersifat asam. Jadi garam asam ini merupakan hasil reaksi antara basa lemah dengan asam kuat.
Para siswa, kita lanjutkan pembahasan kita tentang garam hidrolisa. Tadi sudah dijelaskan bahwa garam amonium klorida dan garam natrium asetat mengalami hidrolisis parsial. Artinya sebagian dari garam tersebut yang mengalami hidrolisis dalam air. Atau hasil ionisasi dari garam itu sebagian ionnya mengalami hidrolisis dalam air. Itu yang disebut dengan istilah hidrolisis parsial. Bagaimana halnya kalau larutan amonium asetat yang dirumuskan dengan rumus kimia CH3CONH4. Ini namanya garam amonium asetat. Kalau garam ini terionisasi dalam air, akan menghasilkan ion asetat dan ion amonium. Ion asetat akan terhidrolisis dalam air. Jadi, seperti tadi, ion asetat ini akan bereaksi dengan air, terhidrolisis dalam air, menghasilkan asam asetat dan ion hidroksida. Ion hidroksida inilah akan menyebabkan ion asetat dari hasil hidrolisisnya ini bersifat basa. Sedangkan ion amonium yang dihasilkan dari reaksi ionisasi amonium asetat ini, ion amoniumnya juga mengalami hidrolisis dalam air. Juga bereaksi dengan air. Hidrolisisnya menghasilkan amonium hidroksida dan ion hidrogen. Jadi ion hidrogen menyebabkan ion amonium dari hasil hidrolisisnya akan bersifat asam. Jadi berbeda dengan yang tadi. Dari reaksi ionisasi amonium asetat ini menghasilkan ion amonium dan ion asetat, kedua-duanya dari ion hasil ionisasinya itu mengalami reaksi hidrolisis. Atau semuanya terhidrolisis dalam air. Dengan demikian, garam seperti ini disebut dengan istilah hidrolisis total. Jadi kalau yang sebagian terhidrolisis, itu namanya hidrolisis parsial, sedangkan kalau seluruh ion-ionnya mengalami hidrolisa, itu disebut dengan hidrolisis total. Sekarang bagaimana sifatnya? Apakah sifatnya basa atau asam? Itu tergantung kepada harga konstanta asam, jadi konstanta dari asam asetatnya, atau konstanta dari basa N4OH-nya. Jika harga Ka itu sama dengan Kb, misalnya harga Ka antara asam asetat dengan amonium hidroksida ini sama, maka akan menghasilkan garam yang sifatnya netral. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb-nya, maka garam yang dihasilkan adalah garam asam. Demikian juga kalau Ka lebih kecil daripada Kb, maka garam yang dihasilkan adalah garam basa. Untuk yang hidrolisis total, apakah dia bersifat asam atau basa, itu tergantung kepada harga konstanta asam atau harga konstanta basa. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan, dijelaskan pada kesempatan kali ini tentang senyawa garam yang mengalami hidrolisa. Untuk lebih memahami konsep tersebut, marilah perhatikan contoh soal sebagai berikut. Ini ada contoh soal. Misalnya, perhatikan beberapa senyawa garam sebagai berikut. Namanya natrium karbonat, kalium klorida, amonium sulfat, kemudian kalium sianida. Pertanyaannya,
senyawa garam yang bersifat basa adalah? Yang mana kira-kira jawabannya? Sudah? Yang mana jawabannya kira-kira? Jadi kalau dia bersifat basa, berarti garam itu merupakan hasil reaksi antara basa kuat dengan asam lemah. Atau ion asam lemahnya yang terhidrolisa menghasilkan ion hidroksida. Nah, kalau kita analisis dari semua garam ini, Na2CO3. Na-nya ini berasal dari basa kuat, sedangkan ion karbonatnya ini berasal dari asam lemah. Jadi hasil reaksi antara basa kuat dengan asam lemah. Jadi ini sifatnya basa. Kalau kalium klorida, kaliumnya berasal dari basa kuat, kloridanya asam kuat, ini sifatnya netral. Amonium sulfat, amoniumnya ini adalah basa lemah, sulfatnya ini adalah asam kuat. Ini berarti sifatnya asam. KCN, kalium cyanida, kaliumnya adalah basa kuat, CN-nya adalah asam lemah. Jadi yang bersifat basa adalah yang nomor berapa? Ya betul, nomor 1 dan nomor 4. Ya betul, 1 dan 4. Sedangkan nomor 2 itu sifatnya netral, nomor 3 sifatnya asam. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut, padukan dengan buku-buku literatur yang lain, atau bisa juga mencari informasi di berbagai sumber, misalnya di media internet, sehingga bisa lebih memahami materi tentang hidrolisa senyawa garam ini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan menentukan pH dari senyawa garam hidrolisa. Cukup sekian, terima kasih, selamat belajar.